Prabowo menolak bantuan asing untuk Aceh dan Sumatera demi harga diri. Itu cerita awak, itu tidak benar. Kenapa saya turunkan di helipadnya Tringgel? Karena di situ kawasan yang terdekat menurut informasi yang saya terima. Ya, karena untuk menembus lewat jalur darat tak bisa sebab lumpur katanya segini, 8 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas satu topik. Sebetulnya tadi video ini akan saya stitch di TikTok, tapi sepertinya dimatikan stitchnya oleh yang punya video, dan juga dimatikan kolom komentar. Oke, kita saksikan video dari salah satu netizen Malaysia, influencer Malaysia dengan follower hampir 200.000, dan juga beliau ini adalah seorang dokter, ya, berjual madu lebah. Oke, kita saksikan dulu videonya, nanti akan kita coba bahas. Prabowo menolak bantuan asing untuk Aceh dan Sumatera demi harga diri, walaupun sudah ribuan yang mati. Ini samalah ibaratnya dengan seorang ayah menolak bantuan dari jirannya untuk anak-anaknya yang sudah mati kelaparan demi harga diri. Jadi begitulah tingginya harga diri bagi seorang bapa, sehingga dia sanggup membiarkan anak-anaknya mati daripada menerima bantuan jiran tetangga. Ini bukan harga diri, Pak. Ini namanya kekejaman, kezaliman, kejahatan. Inilah seorang pemerintah yang jahat. Seorang pemerintah yang jahat. Dia tak sanggup nak bagi bantuan, tapi orang lain bagi bantuan dia tolak, dan sanggup membiarkan rakyatnya mati daripada menerima bantuan. Ini bukan harga diri namanya, Pak. Ini namanya kejahatan, kezaliman. Zalim. Tuan-tuan, saya umpamakan tu samalah dengan seorang ayah yang sanggup melihat anaknya mati daripada menerima bantuan daripada jiran. Pada apa salahnya jiran nak bagi bantuan? Dalam keadaan dah macam tu, dah mati, dah ke darurat. Jadi itulah ibaratnya. Samalah dengan seorang ayah yang membiarkan anak dia mati daripada menerima bantuan daripada jiran tetangganya. Itulah, Pak. Sudah disaksikan videonya? Oke, kita akan coba bahas. Untuk Dr. Bazrul, ya, kebijakan pemerintah Indonesia jangan diintervensi. Ini masalah rumah tangga sebuah negara. Jika Anda menganalogikan dan juga membuat ilustrasi dengan menyatakan seorang ayah yang egois, yang tak mau dibantu sebab menyebabkan anak-anak dia meninggal. Saya kasih tahu untuk Dr. Bazrul, anak itu meninggal karena musibah tersebut. Kalau untuk masalah bantuan tidak diberikan masuk ke Indonesia, itu hak daripada pemerintah Republik Indonesia. Yang lucunya, warga negara Malaysia hanya memikir musibah ini cuma ada di Aceh.
musibah ini bukan cerita simpel. Musibah ini tidak ditelantarkan. Jika ada yang mengatakan Aceh jianak tirikan, itu pernyataan yang salah besar. Untuk penanggulangan bencana untuk Aceh diberikan nominal yang sangat besar daripada daerah lain, seperti yang di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Cuma yang menjadi perhatian dari Malaysia cuma yang di Aceh. Yang dilihat oleh warga masyarakat Malaysia dan netizen Malaysia adalah penanggulangannya yang lambat. Saya katakan, permasalahan ini kompleks. Ya, apakah cukup bantuan? Sangat banyak bantuan yang masuk dari daerah-daerah lain. Ya, di manakah yang kekurangan? Orang sedang mengerjakan akses, di samping itu bantuan makanan dan logistik tetap bisa disalurkan. Yang tidak bisa untuk lewat adalah jalur darat. Sementara ini masih pakai jalur udara. Setelah berjuang sekian lama, jembatan sudah mulai dikerjakan, alat berat sudah mulai dimasukkan. Kalau Pak Dr. Bazrul menengok TikTok, jangan hanya nengok sisi negatifnya saja, tanpa pernah menengok dan menutup mata dengan apa perjuangan yang sudah dilakukan untuk menanggulangi bencana ini. Ya, kita saksikan dulu bukti-bukti yang ada di lapangan. Bagaimana dokter datang ke sana mengecek, bagaimana proses dari pemerintah di sana, bagaimana orang ini bekerja supaya lampu listrik bisa hidup. Ya, ini perlu proses. Faham? Sama juga orang minum madu awak tu, sekali minum tak langsung sehat. Perlu proses lama. Okey? Itu butuh proses. Jangan diintervensi pada waktu proses ini sedang berlangsung. Saksikan dulu bagaimana perjuangan orang sana untuk menjaga stabilitas di sana. Itu cerita awak, itu tidak benar. Alhamdulillah dari beberapa hari yang banjir, kami udah datang bantuan. Makanan, ikat, pakaian. Itu tidak benar info tersebut. Kalau memang pun warga saya tidak ada kelaparan, mereka semua makan, minum, karena itu cepat tanggap dari pemerintah setempat. Berarti yang mengantar kemari tidak ada dikasih tahu begitu, Pak. Yang tahu kami warga ini teriak. Ini dia pakai heli kita kirim. Pakai helikopter. Nah, itu perlu jelaskan sama Pak Bupati. Saya drop di Triangle Pasir. Ini barangnya saya drop. Itu deh kan. Nah, ini barangnya. Yang tahu warga. Ini jenis barangnya. Kepada Pak Kepala Desa sah saja. Benar memang itu. Nah, masuk kan? Yang nggak ada beras. Oh ya betul. Nah, yang nggak ada beras. Makanya rencana kalau saya pastikan ini nggak ada, saya turunkan lagi helikopternya. Nah, kenapa saya turunkan di helipadnya Triangle? Karena di situ kawasan yang terdekat menurut informasi yang saya terima. Ya, karena untuk menembus lewat jalur darat nggak bisa, sebab lumpur katanya segini, 8 kilo. Ya kan? Nah, sekarang kan saya sudah bisa lihat langsung, dengar langsung. Jadi saya rapat-rapat dengan Jakarta, dengan provinsi saya bisa menyampaikan kondisi terkini. Nah, kalau enggak, saya memastikan itu masih terisolir terus. Jadi Jakarta, setiap saya pesan helikopter tetap dikasih. Maka saya tanya berulang-ulang, masuk enggak bantuan? Masuk. Lewat mana masuk? Saya tidak mau dengar ada warga kita yang lapar. Itu aja. Ya. Alhamdulillah tidak. Ya, sebagai penanggung jawab daerah, saya harus pastikan itu.
dan sebagai pemimpin agar saya tidak berdosa juga demikian. Ya, makanya saya datang langsung. Saya nggak mau dengar laporan. Ini orang-orang bilang ini lagi WA saya. Ini WA saya. Ya. Nah, info di Alumirah dan Belang Senong. Kapayah ribuh bohobi. Stok makanan hanali. Ya pastikan tidak ada itu. Belang Senong jai ke bantuan. Ya. Belang Senong itu bantuan yang kita kirim termasuk Mbak Irahet dalam titip, Mbak Inazar dalam titip, berulang-ulang itu bantuan. Jadi kalau ada orang yang mengabarkan itu informasi yang hoax, maka kita pastikan itu benar nggak rakyat kita lapar. Nah, kemarin di sini nggak ada. Pantai Labu, lapar macam saya datang mulai saya tanya, ada apa? Kami baru terima bantuan dikasih mapesi yang Bapak kirim. Nah itu makanya saya di pelosok manapun saya akan datang, saya akan tembus itu untuk memastikan kondisi warga kita. Oke semuanya, Bang semuanya, salam dari BJ. Oh lihat, solid, Korsa. Terekam di media sosial, sebuah truk bermuatan berat yang mengangkut tiang baja listrik untuk pemulihan jaringan di Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan. Bantuan tersebut diketahui berasal dari PT PLN Sumbar Minang. Meski Sumatera Barat sendiri tengah berjuang menghadapi musibah, bantuan tetap dikirim sebagai wujud solidaritas dan kepedulian antar daerah demi mempercepat pemulihan listrik.
itulah perjuangan para relawan TNI untuk menyalurkan bantuan, untuk menerobos ke garis depan. Ini bukan permasalahan simpel. Ini perlu proses. Jangan hanya berpikir kita akan kirimkan bantuan. Bantuan banyak dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah lain banyak masuk bantuan. Sekarang orang sedang mengusahakan bagaimana akses ke sana bisa tembus. Ya. Untuk di kota Temiangnya langsung, saya sudah bisa, tadi kita tengok videonya. Pelan-pelan. Karena ini bukan hanya air banjir, bukan. Ini membawa material lumpur yang prosesnya pun memakan waktu yang lama. Ya, kita doakan. Bukan kita harus mengintervensi begitu, bukan. Kita doakan mudah-mudahan proses bisa cepat. Jika ada yang punya waktu, ya kan, membantu langsung sana, silakan. Alhamdulillah. Bukan kita hujat, bukan kita rendahkan perjuangan orang untuk itu. Belajarlah lagi untuk menghargai. Ya, rakyat Aceh, masyarakat Aceh. Bukan hanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua punya kena dampak. Tapi yang sangat diekspos orang hanya Acehnya saja. Daerah lain pun berjuang. Mari sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan bencana ini bisa segera teratasi, walaupun membutuhkan waktu yang agak panjang. Oke, demikian video saya hari ini. Jika suka jangan lupa like. Bagikan ke yang lain, tinggalkan jejak di komentar. Dan terpenting jangan lupa subscribe. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.